Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia yang sampai kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita memohon kekuatan untuk bisa menunaikan syukur atas nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hajjun Nabi fi Tarbiyatil Auladi ala Dhau'il Qur'ani wa Sunnah, petunjuk nabawi dalam mendidik anak-anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kitab ini, ada baiknya kita saling mengingatkan bahwa kurang lebih 98 hari ke depan bulan Ramadan, tamu yang sangat agung itu akan datang. Maka dengan saling mengingatkan ini diharapkan kita mengadakan persiapan-persiapan untuk menyambutnya, baik persiapan psikis maupun fisik, ya, supaya Ramadan yang akan datang kita menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya, ya. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan dengan mengucapkan Allahumma ballighna Ramadan, ya. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan kajian kitab kita ini. Pada pertemuan sebelumnya kita ulas sedikit, ya, poin-poin pentingnya tentang bagaimana keyakinan kita terhadap hidayah itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Adapun kita sebagai hambanya hanya berusaha untuk menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan ayat-ayatnya semaksimal yang kita bisa, sambil kemudian kita berdoa, ya, berdoa memohon hidayah itu agar diberikan kepada orang yang sedang kita yaitu didik, ya, terlebih adalah anak-anak. Terlebih mereka adalah anak-anak kita yang kita mohonkan kepada Allah yaitu hidayah, kebaikan, perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemudian poin penting lainnya pula bahwa ada sebuah hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang Allah menciptakan kita manusia ini sudah satu paket, ya, dengan tempat kembalinya di surgakah atau neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, bolehkah kita jika demikian bersandar atau mengandalkan takdir kita saja tanpa berbuat amal? Maka Nabi menjawab, jangan, tetaplah kalian beramal, ya, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai takdir yang sudah ditentukan. Yakni jika seseorang mudah dalam melaksanakan ketaatan, ibadah, amal soleh, maka bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tanda kebaikan. Itu sifat-sifat ahli surga. Namun sebaliknya, ketika dia mudah dalam menuju kemaksiatan, padahal pintu menuju maksiat itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Tapi kok dia lancar-lancar saja. Maka bersedihlah, merasa khawatirlah bahwa itu diantara sifat-sifat ahli neraka. Maka mari kita lihat di manakah kita di antara dua keadaan ini. Tentu kita berusaha untuk terus di jalan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang lainnya dalam perkara ini, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan seseorang ini tempat kembalinya surga dan seseorang lainnya tempat kembalinya di neraka, itu berdasarkan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih berilmu ketimbang kita. Allah adil dalam memutuskan. Nah, dari poin ini kita kemudian bisa melanjutkan apa yang dibahas di dalam kitab ini oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Famaka bayyanallah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan anna asbabad dhalalah, bahwa sebab-sebab ketersesatan itu liman dhalla, itu pantas bagi orang yang memang tersesat atau memilih jalan kesesatan. Innama hiya bisabab min abdi atau minal abdi nafsih. Sebab ketersesatan itu karena hamba itu sendiri, karena pilihan hamba itu sendiri. Wallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla la yadhlimun nasa syai'an, tidak berbuat zalim, menganiaya manusia sedikit pun. Walakinan nasa anfusahum yadhlimun, tetapi manusia itu sendirilah yang mereka berbuat zalim, mereka yang berbuat aniaya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Inna, sesungguhnya Allah itu la yadhlimu, tidak menzalimi. Di antara kata zalim itu maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mithqala dzarrah, meskipun seberat biji zarrah, sekecil apapun. Zarrah sesuatu yang paling kecil di dunia ini. Allah tidak berbuat zalim meskipun seberat atau sekecil biji zarrah. Wa in taku hasanah, jika sesuatu itu berupa hasanah, atau seorang hamba itu berbuat kebaikan,
yudha'ifha, maka Allah akan buat hasanah itu jadi berlipat ganda. Allah jadikan hasanah itu berlipat ganda. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Bahkan Allah memberikan kepada orang yang berbuat hasanah atau kebaikan itu ajran, pahala yang besar, yang agung, min ladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara amal solih yang dikerjakan seorang hamba itu ternyata Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Allah lipat gandakan pahalanya. Kita hadirkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan juga sebaliknya, yaitu keburukan-keburukan. Lalu Allah sudah menjelaskannya semuanya. Ini baik dan ini buruk. Sudah Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan mana perkara yang boleh, mana perkara yang tidak boleh. Ya. Fa man hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang hamma, yahimmu atau yahummu, ya, hamma yahummu, yakni berkeinginan keras, himmah, bersemangat, ya, berniat, tapi niatnya itu berupa tekad, bukan niat yang sekedar terlintas dalam hati. Itu himmah. Jadi barang siapa yang punya kekuatan, niat, tekad untuk apa? Berbuat hasanah, falam ya'malha, tapi dia tidak bisa mengerjakannya, mengerjakan kebaikan itu, maka Allah menuliskan untuknya satu kebaikan penuh, satu kebaikan penuh, tidak kurang. Semisal seorang hamba dia punya niat atau tekad untuk yaitu salat tahajud, ya. Himmah itu dibuktikan dengan usaha dia menyetel alarm di sepertiga malam. Bahkan saking kuat tekadnya itu, dia setel 2 alarm, 2 waktu. Ada di jam 3 umpamanya atau jam 2. Kalau jam 2 dia tidak terbangun, diharapkan jam 3 dia bisa bangun. Dan qadarullah dia tidak bangun di 2 waktu itu. Ketika azan subuh dia bangun, sehingga dia terlewatkan untuk melaksanakan salat tahajud. Yang demikian ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salat tahajud. Ditulis untuknya pahala salat tahajud. Allah hargai tekad dia, ya, azam dia untuk melakukan kebaikan. Ini jamaah demikian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berniat saja, tapi sekali lagi niat yang kuat. Bukan niat yang setengah-setengah, ya. Tapi tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan, lalu ada suatu halangan kita untuk mengerjakannya, Allah tetap memberikan pahalanya. Dalam suatu pertemuan yang diisi oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala, bila menyebut dalam aspek ini, para sahabat itu punya gelar tujarun niyah. Tujar an-niyah. Tujar jamak dari tajirun, saudagar,
Para sahabat itu saudagar niat, ya, saudagarnya niat, karena mereka pandai dalam memanajemen niat dan tekad mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, satu amal soleh bisa diisi dengan banyak tekad kebaikan. Ini luar biasa. Banyak yang mereka raih. Seperti kita di masjid, ya, melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita masukkan beberapa niat seperti i'tikaf, berdiam diri di masjid, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Kemudian ditambah niat untuk bermajelis ilmu, ya. Kemudian niat untuk sambung tali ukhuwah di antara kita, dan niat-niat yang lain kita susun, yang itu semua akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering luput dari kita jamaah, yaitu dalam perkara-perkara yang mubah. Mubah pengertiannya adalah tidak sunnah dan tidak haram, alias boleh. Mubah adalah perkara-perkara yang boleh. Kalau dikerjakan tidak dapat pahala, dan jika dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itu yang mubah. Seperti kita makan dan minum, perkara yang mubah. Namun kemudian kita manage niat kita bahwa makan dan minum itu untuk supaya kita sehat, ya, kuat dalam beribadah kepada Allah, maka aktivitas itu bernilai ibadah karena niat kita. Berolahraga, perkara yang mubah, namun kita niatkan olahraga itu supaya kita sehat, kuat beribadah kepada Allah, maka aktivitas olahraga itu menjadi bernilai pahala. Tidur kita juga demikian. Begitu kita niatkan tidur kita di malam hari supaya kita nanti bangun tahajud itu segar ketika sholat atau membaca Al-Quran atau juga berdoa kepada Allah, maka tidur kita akan otomatis ada argo pahalanya. Sebagaimana itu diucapkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ana ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap naumku ini, tidurku ini dapat pahala sebagaimana aku berharap berdiriku, qiyamku alias tahajudku itu dapat pahala. Maksudnya adalah beliau tidur di malam hari, ya, supaya kuat dalam bertahajud, maka tidurnya itu mendapatkan pahala jamaah. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'f ila ad'afin katsirah. Kalau kita sudah bertekad suatu kebaikan, suatu hasanah, dan kita berhasil mewujudkannya, mengamalkannya, maka Allah akan beri kepadanya 10 kebaikan, bahkan sampai dilipat gandakan 700 kebaikan. Enggak sampai di situ, ad'af katsirah, lipatan yang berlipat-lipat. Jadi lebih dari 700 kali lipat pahala yang Allah berikan pada kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang dia kerjakan. Ya. Kalau di riwayat yang lain sama redaksinya ada tambahan illas saum, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, aku sendiri yang akan memberi ganjaran. Pahala puasa lebih besar dan mengungguli ya di antara amal-amal soleh yang lainnya. Baik. Ini kemurahan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang punya himmah, tekad kuat untuk melakukan keburukan, maksiat, dosa, dan dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan tulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Dengan catatan, dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena Allah. Karena Allah, dia tinggalkan dosa itu karena Allah, bukan karena halangan-halangan yang menghalangi dia. Semisal dia ingin menuju suatu tempat dosa atau maksiat, tahu-tahu di tengah jalan bensinnya habis ya, atau bannya pecah dan lain sebagainya, maka dia tidak terhitung mendapatkan pahala. Tidak terhitung mendapatkan pahala sebab dia meninggalkan ya giat maksiat itu karena halangan-halangan ya, karena halangan-halangan dan rintangan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan di sini supaya kita mendapatkan pahala meninggalkan sesuatu karena Allah. Niat kita meninggalkan itu karena Allah, maka diberikan kepadanya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Jika dia bertekad untuk berbuat keburukan, maksiat dan dosa, lalu mengerjakannya, maka Allah tulis untuknya satu keburukan sekadar keburukan yang dia kerjakan, dan tidak ada pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelipat gandaan, cukup sekadar maksiat yang dia sudah lakukan. Allahu Akbar ya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak menzalimi para hambanya, tetapi hamba itulah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa qala subhanahu, kemudian Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala menukil ayat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Taib. Wa qala Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran, yaitu suratnya surat Yunus ayat 101, yang sebelumnya tadi Yunus ayat 44. Wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Wa ma tughni, tidaklah cukup ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, itu tidaklah cukup ya. Wan nuzur, demikian pula peringatan-peringatan dan ancaman itu juga tidak cukup memberi efek an qaumin la yu'minun, terhadap kaum yang tidak beriman. Tidak beriman. Orang yang tidak beriman, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan itu ya tidak
menggugah mereka, tidak menggugah mereka. Mereka tidak akan tersentuh dengan ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah, tidak tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya iman. Iman yaitu percaya, yakin dengan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ditolak, ya, baik karena logika dia ataupun perasaan dia. Dia akan terima dengan penuh. Bukankah Allah sebut orang beriman itu punya slogan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati Allah. Nah, dengan iman seperti ini, paham kebalikan dari ayat ini akan bermanfaat ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah, akan bermanfaat untuknya. Begitu juga peringatan-peringatan akan bermanfaat bagi orang yang beriman, orang yang yakin dan percaya. Baik, kalau kita teruskan tentang iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu punya fenomena fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Dan itu fenomena manusia. Fenomena manusia alias manusiawi. Seorang hamba ketika mengalami hal seperti itu. Bahkan seorang sahabat yang bernama Hanzalah, sahabat yang bernama Hanzalah pernah menceritakan, ketika aku bersama Rasul SAW, maka aku melihat seolah-olah surga dan neraka ada di hadapanku. Maksudnya apa? Iman begitu naiknya, prima, sampai seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan matanya. Begitu aku pulang ke rumah, ketemu keluarga, ketemu anak-anak, kok nggak seperti tadi bersama Rasul SAW. Sampai-sampai Hanzalah kemudian mengatakan, nafaqah Hanzalah, Hanzalah sudah munafik. Ternyata perkataan itu didengar oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Hanzalah, ya, kenapa kau berkata demikian? Maka Hanzalah menjelaskan seperti yang tadi kami sampaikan. Abu Bakar pun merasa hal yang sama. Jika demikian, aku juga merasakan hal yang sama. Begitu bersama Nabi, iman naik. Kembali bersama keluarga, surga dan neraka tadi lupa. Maka mereka pun mengadu, curhat, mengkonsultasikan apa yang mereka rasakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab, walakinna, sebelum itu, jika kalian imannya terus naik sebagaimana kalian bersamaku, la safahatkumul malaikah, kalian pasti akan disalami oleh para malaikat. Disalami oleh malaikat. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalian bukan manusia alias malaikat. Yang malaikat itu imannya ya naik atau stagnan begitu terus, ya, tidak pernah turun. Itu malaikat. Tapi kita manusia ada fenomena pasang surut iman. Lalu Nabi kemudian mengatakan, walakinna sa'atan sa'ah ya Hanzalah, tapi sesaat demi sesaat wahai Hanzalah. Maksudnya apa? Yakni ada saat-saat kita yaitu mengecas iman kita. Ada saat-saat kita harus ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan pekerjaan, ya, yang lingkungan itu terkadang ya membuat kita lupa akan perkara-perkara yang dibincangkan ketika bermajelis ilmu. Mesti seperti itu, ya. Maka inilah
fenomena yang perlu kita sikapi dengan benar, bahwa begitu iman kita naik, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika turun kita berusaha untuk menaikkannya lagi. Kata para sahabat, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, bertambah, ya, full dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman akan berkurang dengan maksiat. Jadi maksiat itu akan mengurangi iman di dalam dada kita. Ini jamaah demikian Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus berusaha untuk mengecas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat punya kebiasaan yang patut kita contoh, patut kita semarakkan, terlebih di zaman kita sekarang. Seperti perkataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat sering dinukil oleh para khatib, bunyinya adalah ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk sebentar sama kami, kita bicara perkara iman sejenak. Ngajak duduk bukan bicara bola. Bukan nggak boleh ya, boleh kita bicara bola, tidak haram. Tapi di sini poinnya adalah kapan kita coba duduk untuk bicara perkara iman, nambah iman, ngecas iman. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bersama rekan-rekan sahabat lainnya, karena sadar iman kadang turun. Ya. Dan majelis-majelis seperti inilah diantara kita usaha dan upaya untuk menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan naiknya iman, ayat-ayat itu akan menjadi lebih bermanfaat untuk kita. Ya, terutama untuk perubahan di dalam diri kita. Baik. Poin atau pembahasan ketiga dalam kitab ini, al-iman bi anna dzalika at-tafawuta min asy-syaqawati was-sa'adah li hikmatin 'azimah. Kita mengimani bahwa dalam perkara yang kita bahas tadi itu ada tingkatan-tingkatan, baik berupa syaqawah, kesedihan, dan sebaliknya kegembiraan. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Li hikmatin 'azimah, tentu tingkatan-tingkatan itu ada hikmah yang besar. Ja'alahu Allah subhanahu, yang Allah jadikan, ya, min umuril ghaibi, termasuk perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa kita ketahui. Wa aujaba ala ibadihi al-imana bihi, Allah hanya mewajibkan kita untuk iman, ya, iman terhadap perkara-perkara yang nalar kita tuh nggak sampai, akal kita tidak sampai ke sana. Maka munculkan iman akan hal itu. Wat taslim juga, yaitu pasrah. Bi anna dzalika ainul hikmah, bahwa perkara itu ada hikmahnya. Wal adl, ada keadilan Allah. Wal rahmah, juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Khidir, sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam berkata kepada Musa, sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 80. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain
fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Jadi Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa tentang perbuatan Nabi Khidir, yaitu membunuh seorang pemuda belia. Membunuh seorang pemuda belia. Ya. Nabi Musa menegur Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh ya seorang anak yang tidak berdosa, tidak memiliki kesalahan, ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir, adapun pemuda belia itu yang kubunuh adalah kedua orang tuanya itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, maka kami khawatir kelak besar dia akan berbuat keji kepada kedua orang tuanya, tughyanan, dengan kekejian yang melampaui batas, wa kufra, dan melakukan kekufuran. Nabi Khidir melakukan itu tentu atas perintah Allah, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya ditunjukkan kepada Nabi Khidir. Nah, adapun kita jamaah, ada seorang anak yang belia, ya, meninggal, wafat, orang tuanya masih hidup, maka kita iman bahwa kematian anak ini atas hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian melakukan protes kepada Allah. Oh, anak fulan yang nakal itu kok enggak meninggal misalkan, sedangkan anakku yang rajin ibadah, sholat dan seterusnya malah diwafatkan. Na'udzubillah. Ini bentuk-bentuk ya protes. Hadirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Allah tahu hikmah, ya. Sedangkan kita ini perkara gaib, kita enggak tahu. Maka kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian besar. Siapa yang tidak sedih orang tua kehilangan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya?